Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, bahkan di beberapa kota besar belum bisa dikatakan melambat. Di Jakarta masih terus terjadi penambahan di atas 100 kasus per harinya, sementara di Jawa Timur justru malah mengalami peningkatan dari hari ke hari. Nah, hari ini saja ada penambahan 467 kasus di seluruh Indonesia, 137 diantaranya terjadi di DKI Jakarta, sementara di Jatim ada 65 kasus hari ini. Walaupun hari ini Jatim hanya mencatat kurang dari 100 kasus, yakni 65. Namun kemarin ada 244 kasus baru di Jawa Timur, sementara tanggal 21 Mei yang lalu mencatatkan rekor tertinggi di Jawa Timur, yakni ada 507 kasus dalam satu hari. Kita akan melihat bersama grafik yang kami tampilkan berikut ini yang merupakan rata-rata pertambahan harian dari kasus di DKI Jakarta dan juga Jawa Timur yang kami bagi per 1 minggu atau 7 hari. Kita lihat bersama-sama datanya. Ini merupakan data yang kami ambil dari awal bulan Mei 2020, pemirsa, kemudian kami bagi menjadi 7 hari, mulai dari 1 sampai 7 Mei, 8 hingga 14 Mei, 15 hingga 21, 22 hingga 28, dan juga 4 hari terakhir, yakni 29 Mei hingga 1 Juni atau hari ini. Jawa Timur, Anda bisa saksikan bahwa di awal Mei rata-rata pertambahan kasus hariannya adalah 38,8 kasus per hari, kemudian naik terus naik sampai dengan minggu lalu menjadi 187,8. Bisa dikatakan ini sedikit turun menjadi 152, namun ini baru 4 hari, belum 7 hari jika dibandingkan dengan periode-periode yang lalu. Artinya Jatim masih sangat tinggi. Anda bisa bayangkan di minggu lalu penambahan kasus rata-rata hariannya mencapai 187,8. Kemarin seperti yang saya sampaikan ada 244 kasus, tanggal 21 ada 507 kasus di Jawa Timur hanya dalam satu hari. Kemudian di DKI Jakarta juga belum bisa dikatakan grafiknya menurun begitu dikarenakan rata-rata pertambahan kasusnya per minggu masih di angka 100, ini terutama minggu lalu. Kemudian minggu ini 121, namun sekali lagi ini baru dihitung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni begitu. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar, apakah kita siap untuk melakukan atau masuk ke dalam new normal di saat penambahan kasus di dua provinsi ini masih di atas angka 100. R0 ataupun tingkat reproduksi bisa dikatakan bahwa di DKI Jakarta hampir menyentuh 1 atau hampir di bawah 1. Namun apabila kita melihat kemudian kapasitas testing kita dan juga pertambahan jumlah kasus positif perhariannya yang masih di atas angka 100, ini menimbulkan tanda tanya siapkah kita untuk memasuki new normal. Kalau misalnya melihat hari ini saja di DKI Jakarta, kita akan lihat bersama-sama grafiknya bahwa total kasus ada 7.485 kasus positif dan dalam satu hari ini bertambah 137. Jumlah orang meninggal hari ini bertambah 1 di DKI Jakarta menjadi 518. Kemudian jumlah orang yang sembuh naik secara signifikan. Ini adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri, menjadi 190 dengan total orang 2.272 sembuh. Nah, negara-negara di dunia saat ini menggunakan R0 atau R0 atau R value untuk mengukur tingkat penularan COVID-19. R0 atau logonya R0 artinya R01, pemirsa, artinya adalah satu pasien positif masih bisa berpotensi menularkan ke satu orang yang lain. R0 2,5 artinya satu orang positif bisa menularkan ke 2 hingga 3 orang lain begitu. Nah, R0 di beberapa daerah di Indonesia bervariasi, bermacam-macam. Yang ditargetkan oleh Jakarta sebelum masuk ke new normal adalah R0 di bawah 1. Nah, saat ini R0 di DKI Jakarta masih 1,07. Sementara daerah-daerah lain ada yang di bawah 1, ada yang masih di atas 1. Contohnya adalah Sumatera Barat, kemudian Jawa Timur cukup tinggi menjadi 1,22, sementara Gorontalo masih 1,97. Apa artinya dari 1,22, apa artinya dari 1,97? Bahwa satu pasien atau satu orang yang positif, entah itu memiliki gejala ataupun tanpa gejala atau yang kita sebut sebagai OTG, bisa menularkan dari 1 sampai dengan 2 orang yang lain. Bahkan kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia telah sakit begitu atau dia telah terinfeksi COVID-19.